Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang. Selamat kita berbakti, bersekutu memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara semua sehat, amin. Haleluya. Satu berkat kekuatan kesehatan yang terus Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita terima firman Allah. Saya mengajak kita membuka di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Amin. Kitab Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin. Haleluya. Kita baca ayat ini bersama-sama atau kita baca saja dari ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Saya baca kembali di ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan saat pagi hari ini saya akan bawakan dengan tema rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Ayat ini merupakan ungkapan Daud ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ya, ayat ini cukup populer, sering menjadi ayat favorit, ayat emas, ayat kekuatan bagi kita. Ayub berkata, aku tahu. Apa yang dia tahu? Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apa arti dari rencana? Tema firman Tuhan kita adalah rencana Tuhan. Rencana itu artinya rancangan. Rencana itu juga artinya konsep. Ya, rencana itu artinya maksud. Merencanakan berarti membuat satu rancangan, membuat satu konsep, menyusun suatu konsep. Saudaraku, berarti rencana itu adalah sesuatu yang belum terlaksana. Kita sedang merancangkan, kita sedang mengonsepkan, kita sedang mengupayakan, kita sedang punya maksud untuk sesuatu hal. Bicara rencana secara manusiawi, saudaraku, itu bisa terjadi, bisa tidak. Namanya juga rencana, ya. Mungkin ada jemaat-jemaat yang gak hadir hari ini, dia berencana hadir, tapi gagal hadir, ya. Namanya rencana bisa terjadi, bisa tidak, bisa berhasil, bisa gagal. Itulah namanya rencana secara manusiawi. Saudara pasti, semua kita pasti pernah membuat rencana. Dari rencana-rencana kecil sampai rencana besar. Rencana-rencana sederhana sampai rencana-rencana yang spektakuler barangkali. Apakah semua rencana yang pernah saudara susun, saudara rancangkan, saudara konsepkan, apakah semua terlaksana? Apakah semua rencana saudara sudah terlaksana? Belum tentu. Ada yang berencana, ya mungkin kemarin itu akhir tahun, awal tahun, rencana pulang kampung. Semua sudah diatur, semua sudah dikonsepkan, jadwal sudah diatur, cuti sudah diatur, uang juga sudah diatur, ya. Tapi ketika waktunya mendekat, ternyata gagal. Kenapa? Oh, kita sakit. Oh, anak kita sakit. Rencana pun batal, ya. Walaupun sudah dikonsep sedemikian rupa, sudah diatur sedemikian rupa, ternyata gagal. Itulah namanya rencana manusia. Rancangan, konsep, maksud adalah sesuatu yang belum terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak, bisa terlaksana, bisa tidak, bisa berhasil, bisa gagal. Tapi sekarang bagaimana dengan rencana Allah? Bagaimana dengan rencana Tuhan? Apakah rencana Tuhan bisa gagal, saudara? Apakah rencana Allah bisa gagal? Bukankah kalau ditinjau dari arti rencana itu adalah konsep, itu adalah rancangan, itu adalah maksud, berarti bisa terjadi, bisa tidak. Jadi kalau bicara rencana Tuhan, apakah rencana Tuhan bisa gagal?
Saya jawab hari ini dengan jawaban yang mungkin banyak kita tidak mengharapkan. Bisa. Saya katakan bisa. Loh, mungkin kita katakan gak sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Karena dikatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti rencana Tuhan tidak bisa gagal. Rencana manusia bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak bisa gagal. Saudaraku dengar, saudaraku simak, perhatikan. Rencana Tuhan bisa gagal, tetapi bukan Tuhan yang gagal dan bukan Tuhan pula yang menggagalkannya. Tetapi kita, manusia itu sendirilah yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidupnya. Sekali lagi saya katakan, rencana Tuhan bisa gagal bukan karena Tuhan yang gagal, bukan karena Dia yang menggagalkannya, tetapi karena diri kita sendiri yang berpotensi untuk menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Banyak contoh dalam Alkitab. Saya angkat salah satunya yang pernah saya khotbahkan beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu kalau tidak salah. Ingatlah akan istri Lot. Ya, istri Lot. Saudaraku, apakah Allah pernah merancangkan istri Lot ini menjadi tiang garam? Tidak. Allah tidak merencanakan dia menjadi tiang garam. Sebenarnya Allah merencanakan penyelamatan atas Lot dan istrinya dan anak-anaknya. Sehingga Allah mengutus malaikat, pergi panggil mereka, tarik mereka dari Sodom dan Gomora. Jadi Allah gak pernah merencanakan akan ada tiang garam itu terjadi atas istri Lot. Tidak pernah Allah merencanakan itu. Allah merencanakan penyelamatan. Tapi apakah penyelamatan yang direncanakan Allah gagal? Rencana Allah tidak gagal. Saudaraku, rencana Allah tidak gagal. Allah tetap melaksanakan rencananya. Dia tetap mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Namun istri Lot lah yang menggagalkan rencana Allah atas hidupnya. Ya, istri Lot lah yang menggagalkan rencana Allah atas hidupnya. Saudara bisa mengerti? Saudara bisa paham? Bukan rencana Allah yang gagal sebenarnya, tetapi kenapa penyelamatan atas istri Lot gagal? Karena dia yang menggagalkannya. Tuhan tidak pernah gagal, benar. Tapi ada rencana-rencana, proyek-proyek Tuhan yang gagal. Bukan karena Tuhan yang gagal, sekali lagi, bukan karena Tuhan yang gagal, bukan juga karena Dia menggagalkannya, tapi kita manusialah yang menggagalkannya. Apa yang bisa membuat rencana Allah gagal atas hidup kita? Saudaraku, rencana Allah itu sesuatu yang besar. Rencana Allah itu sesuatu yang hebat, yang mulia, yang ajaib, yang indah, yang jauh di luar akal dan pikiran kita. Saudara, nggak ada rencana. Manusia saja berencana itu sesuatu yang baik, ya kan? Sesuatu yang indah. Saudara kan nggak pernah merencanakan yang buruk untuk dirimu, untuk keluargamu. Pernah? Udah agak miring itu ya, kalau merencanakan yang buruk, ya. Pasti senormalnya kita merencanakan yang baik, merencanakan yang besar. Oh, hari ini aku pengen nanti tanah di sebelah. Wah, ini rencana Jemaat GPD kasih ya, kita doakan. Haleluya. Amin. Wah, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Oh, kami rindu Jemaat GPD kasih nanti bisa melebar ke kanan dan ke kiri. Kita beli tanah yang di kanan dan yang di kiri, di depan dan di belakang. Amin. Itu rencana. Gak ada kita buat rencana, nanti kuperkecil lah gereja ini, ya. Kuperkecil lah nanti ruangan-ruangan ini. Gak ada. Rencana kita besar. Rencana kita sesuatu yang lebih dari yang ada sekarang. Rencana kita sesuatu yang indah. Itu rencana manusia. Kita berencana, oh, walaupun dia mungkin masih mocok-mocok, dia berencana, oh anakku nanti harus jadi orang besar. Kalau bisa dia nanti paling tidak jadi kepala desa. Gak bisa pun gubernur. Wah, kalau bisa dia nanti jadi pejabat. Kalau bisa dia nanti jadi dokter, polisi. Walaupun keadaannya mungkin tidak memungkinkan kalau dilihat secara manusiawi. Tapi namanya rencana, itu sesuatu yang besar. Jadi saudaraku, Tuhan, apalagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Apakah Dia merencanakan hal yang kecil untuk saudara? Apakah Dia merencanakan hal yang kecil untuk kita, anak-anaknya? Tidak mungkin. Pasti Dia merancangkan hal yang besar untuk kita. Pasti Dia merancangkan hal yang indah untuk kita, hal yang luar biasa untuk kita. Apa yang menyebabkan rencana Allah bisa gagal? Kita nggak mau rencana Allah yang besar itu gagal.
terjadi atas hidup saya, atas hidup kita. Apa yang menyebabkan rencana Tuhan bisa gagal? Mari kita buka dalam Ibrani 4 ayat yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Saudara sudah dapat? Amin. Kurang lebih halaman 306 di Alkitab saya, perjanjian baru, saudaraku ya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudaraku, dikatakan jadi sudah jelas ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya sudah lebih dulu diberitakan kabar kesukaan, direncanakan kabar kesukaan, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudara pasti tahu apa jawabannya, ya? Apa yang menyebabkan rencana Tuhan gagal atas hidup manusia? Apa yang menyebabkan rencana Allah gagal atas hidup kita? Yang pertama, rencana Allah bisa gagal ketika manusia keluar dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Rencana Allah bisa gagal ketika manusia keluar dari jalan yang sudah Tuhan tetapkan, alias tidak taat. Ya. Ayat ini bicara tentang perjanjian Allah kepada bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Jelas Allah merancangkan bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, dibawa keluar dari perbudakan untuk menjalani dan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dikatakan berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan itu sudah diberitakan, direncanakan, disampaikan berita kesukaan itu kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Firman Allah mencatat jelas sejumlah orang, dan itu jumlah besar, jauh lebih besar. Sejumlah besar orang gagal untuk masuk, gagal menerima rencana Allah, gagal masuk kepada tanah perjanjian. Saya katakan, apakah rencana Tuhan yang gagal? Kenapa sejumlah besar tidak masuk ke tanah perjanjian? Apakah rencana Tuhan yang gagal? Sama sekali tidak. Bukan rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan tetap terlaksana. Buktinya ada sebagian kecil yang selamat. Ada Yosua dan Kaleb yang selamat. Ada mereka yang masuk, ada mereka yang menikmati, ada mereka yang melihat dan menyaksikan rencana Allah terjadi dalam hidup mereka. Tetapi kenapa sebagian besar lagi tidak? Jelas dikatakan karena ketidaktaatan mereka. Karena ketidaktaatan mereka. Itulah yang menggagalkan rencana Allah terjadi atas hidup mereka. Jadi saudaraku, saya percaya, saya katakan sekali lagi, semua kita tidak terkecuali, bagi saudara dan saya, bagi kita semua masing-masing, anak kecil, pemuda, remaja, ibu, bapak, bahkan lansia, semua Tuhan punya rencana yang indah bagimu. Amin. Tuhan punya rencana yang besar bagimu. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagimu, masa depan yang penuh harapan. Tapi untuk sampai kepada rencana Allah itu, kita harus ikut jalannya Tuhan. Kita harus ikut jalan yang Tuhan sudah tetapkan, jalan yang Tuhan sudah tunjuk. Ibaratnya saudara pakai Google Map, ya, untuk ke satu tujuan, ya, belok kiri katanya. Saudara belok kiri, tetap di jalan ini, tetap belok kanan, belok kanan. Saudara ikuti supaya sampai. Belok kiri katanya, suka-sukamu, aku mau ke kanan, kau atur-atur. Kita ke kanan, ya. Belok kanan kata kita ke kiri. Tapi map ini setia ya, mengarahkan lagi ya, mengarahkan lagi sampai kepada. Tapi kan jalannya makin panjang kan, kalau nggak mau taat kan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan rencana Allah yang dahsyat itu, ingin mencapai rencana Allah yang dahsyat itu, kita harus tetap di jalurnya. Kita harus tetap di jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Jangan keluar, jangan berbelok, jangan lari dari itu. Kalau saudara lari dari itu, saudara berbelok, kacau. Saya berikan contoh sederhana, ya. Saya yakin dan percaya semua orang tua
Terlepas dari bagaimanapun keadaan, mungkin keuangan ekonomi kita, ya, pasti kita ingin merencanakan, punya rencana hal-hal yang hebat untuk anak-anak kita, ya. Orang tua pasti merencanakan, memimpikan hal-hal yang hebat untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Anaknya belum ada, anaknya masih di kandungan, anaknya belum lahir. Wah, nanti anakku ini harus jadi orang hebat, ya. Anakku ini harus lebih daripada orang tuanya. Anakku ini harus jadi orang yang terhormat. Anakku ini harus jadi dokter, jadi pengusaha dan lain-lain sebagainya. Kita sebagai orang tua berusaha, bekerja keras, kita berupaya supaya itu tercapai. Tapi ketika sang anak disuruh belajar nggak mau belajar, sekolah bolos mulu, ya kan? PR terus nggak dikerjakan. Les kau ya nak ya, apa kau suka les apa? Les bahasa Inggris. Bahasa Karo pun aku nggak lancar, apalagi bahasa Inggris. Bahasa Indonesia pun nggak bisa. Apa kau nak les komputer? Apa, ayo mama dukung, bapak dukung. Walaupun mungkin makanan kita jadi ala kadarnya, keadaan kita seperti ini, asal anakku jadi orang hebat, kita suruh dia, ayo ikut sekolah yang terbaik, ayo les ini, ayo ikut ini, ayo ikut itu. Tapi ketika sang anak tidak mau belajar, cabut dari sekolah, nggak mau juga disuruh les, main HP melulu, keluyuran sana sini, saudaraku, kira-kira rencana hebat bapaknya itu terjadi apa tidak? Tidak. Jadi anak-anak ini jangan bilang, gara-gara bapakku lah yang buat aku kayak gini, jadi kayak gini keadaanku miskin, kayak keadaanku nggak berpendidikan. Coba kalau engkau punya kemauan keras untuk sekolah, sesusah-susahnya orang tua, kalau kemauanmu keras untuk belajar, saya percaya diperjuangkan. Ya. Tapi bagaimana kalau kemauan belajarnya pun tidak ada? Adapun uang bapaknya nggak mau disekolahkan, ya kan? Nggak mau dikuliahkan. Untuk apa buang-buang uang? Untuk apa? Iya kan? Jadi kalau kemauan si anak ada, saya percaya orang tua akan berjuang untuk hal-hal yang lebih besar bagi anaknya. Memang ada faktor orang tua tidak mampu. Tapi kalau kita bicara kepada rencana sesuatu yang besar. Tapi ketika sang anak tidak mau di jalan yang sudah orang tua suruh, orang tua tetapkan, bagaimana rencana itu bisa terjadi? Akhirnya dia putus sekolah, akhirnya kerjanya pun morat-marit, akhirnya hidupnya pun ya tak menentu. Apakah karena orang tuanya yang membatalkan rencananya terhadap anaknya? Tidak. Jadi kenapa anak itu bisa gagal? Sang anak itu sendirilah yang menggagalkan rencana hebat orang tuanya. Ya, paham saudara? Anak itu sendirilah yang menggagalkannya. Jangan salahkan orang tua. Jangan bilang ini sudah nasibku. Sudah nasibku. Ya. Begitupun saat kehidupan kita mungkin hancur. Jangan katakan ini rencana Tuhan bagi hidupku. Inilah nasib kehidupanku, sudah beginilah. Ketika hidupmu hancur, keluargamu hancur, rumah tanggamu hancur, studimu hancur, usahamu hancur, impianmu hancur. Jangan katakan, udah inilah rencana Tuhan bagiku. Dengar baik, Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran bagi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah merencanakan kehancuran bagi kita. Jelas firman Tuhan katakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau hari ini kita melihat kenapa seperti ini, ayo kita masing-masing cek kepada diri kita pribadi. Apakah kita keluar dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan? Mari kembali kepada jalan itu. Bukan Tuhan yang gagal, bukan Tuhan juga yang menggagalkannya, tapi kitalah yang seringkali tidak mau diatur untuk berjalan dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Mari kita taati, mari kita ikuti, walaupun itu mungkin berat, walaupun itu sulit, walaupun itu mungkin perjalanan itu cukup panjang, melelahkan, walaupun kita banyak penderitaan. Ya. Tapi untuk sampai kepada rencana Allah itu, mari taat saudaraku. Jangan berontak. Jangan berontak. Jadi yang pertama, bagaimana supaya rencana Allah terjadi? Apa yang seringkali menyebabkan rencana Allah tidak terjadi? Ketika kita tidak mau berjalan di jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau mungkin jalan hidupmu cukup berat saudaraku, saya katakan, mari tetap di jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Tetap di jalannya.
Ingat, jangan pernah engkau mau diintimidasi iblis pikiranmu. Apakah ini rencana Tuhan? Aku jadi orang yang begini, inilah rencana Tuhan bagiku, inilah nasibku. Oh tidak, Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangannya masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau hari ini belum terjadi, Tuhan belum selesai. Tuhan masih terus bekerja. Amin. Terus berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan sampai kita melihat apa sebenarnya rencananya dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa bisa, apa yang menyebabkan rencana Allah gagal atas hidup kita? Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani 6 ayat yang ke-13 sampai ayat 15. Ayat 13 sampai ayat 15 kita baca, ini saya baca ayat 13, saudara 14, ayat 15 sama-sama. Demikian firman Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Sama-sama, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Katakan amin. Apa yang menyebabkan rencana Allah gagal atas hidup kita? Yang kedua, rencana Allah bisa gagal ketika kita tidak sabar. Rencana Allah bisa gagal ketika kita kurang sabar. Ketika kita tidak sabar. Saudaraku, ketidaksabaran menjadi faktor yang menggagalkan rencana Allah bagi kita. Rencana Allah untuk Abraham apa? Jelas dikatakan di sini, saudaraku. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Dalam kitab Kejadian dijelaskan, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Aku berkati engkau, aku berkati keturunanmu. Jadi rancangan Allah bagi Abraham hidup yang diberkati, keturunan yang sangat banyak. Tapi untuk mencapai hal itu, Abraham butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ayat ini dikatakan di ayat yang ke-15. Abraham menanti. Ada kata menanti. Saudaraku, namanya rencana itu masih dalam konsep. Itu masih dalam rancangan. Itu masih dalam maksud. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita menanti. Mari kita menanti. Ya. Sebab ada prosesnya, ada waktunya. Jangan anak-anak mendesak orang tua, mama bilang aku jadi sarjana, mama bilang mama bikin aku sarjana, masih SD. Ya, jalani prosesnya. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun. Kalau selesai skripsinya, ya kan, ada yang 7 tahun, masuk S2, masuk S3, ya kan. Jalani berapa? 20 tahun habis hidupku hanya untuk belajar, ya kan. Daripada habis hidupmu hanya untuk bermain, ya, nggak jadi apa-apa. Ada orang yang sudah tua baru jadi sarjana, saudara. Ya sudah umur berapa puluh tahun baru bisa dia sarjana. Apakah ada yang sia-sia? Mungkin ada bilang, ngapain lagi udah tua, udah menikah, ngapain lagi sekolah? Aduh, mindsetnya ini perlu dibenarin ya. Kalau udah menikah nggak perlu sekolah, makanya banyak lah mama yang bodoh-bodoh jadinya, ya kan. Ngapailah anak perempuan jadi sarjana, tohnya nanti menikah, katanya. Dia perlu menjadi ibu yang pintar, dia perlu menjadi istri yang pintar, ya kan. Jadi sekolahkan anakmu, kalau engkau bisa sekolahkan setinggi-tingginya, tidak ada yang sia-sia, amin ya. Tapi artinya namanya rencana itu butuh penantian. Ada proses. Jadi rencana Allah tidak bisa gagal ketika kita tidak sabar. Tidak sabar menanti. Di sini dikatakan Abraham menanti dengan sabar. Abraham menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi karena menanti dengan sabar, akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti 25 tahun janji Allah untuk dia mendapatkan bangsa yang besar
keturunan yang besar, satu pun belum. Bahkan saya katakan bukan hanya 25 tahun, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun untuk sampai menjadi bangsa yang besar. Ya bukan? Mana mungkin menjadi bangsa yang besar dalam tempo beberapa tahun, ya kan? Generasi ini harus dilahirkan. Sampai sekarang ribuan tahun baru kita lihat janji Allah digenapi. Ya kan? Jadi menanti dengan sabar. Tapi memang manusia itu paling sulit disuruh sabar. Ya, kita ini paling sulit disuruh menunggu. Maunya serba cepat, maunya serba instan. Sehingga kita seringkali pakai cara-cara yang cepat. Walaupun melanggar aturan, yang penting cepat. Langgar lampu merah, yang penting cepat sampai. Langgar rambu-rambu, yang penting cepat. Urus sesuatu, langgar semua aturan, yang penting cepat. Iya kan? Naik ke atas, maunya cepat. Langgar semua, lakukan semua. Kita mau cepat, kita gak mau disuruh menunggu. Kita sulit disuruh sabar untuk menanti, sabar untuk menunggu. Ya, itulah kita manusia ini, saudaraku. Tapi apa yang terjadi seringkali bukan semakin baik, tapi semakin kacau. Ujung-ujungnya apa? Manusia ini sangat kejam sebenarnya, saudaraku. Ujung-ujungnya, kita mempersalahkan Tuhan. Ya, kita mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan buat aku begini? Apakah ini rencana Tuhan bagiku? Jangan kita mengkambing hitamkan Tuhan. Ya, jangan kita mempersalahkan Tuhan. Diri kita lah sumber kegagalan rencana Allah itu atas hidup kita. Allah menyuruh kita menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar. Lakukan yang dapat kau lakukan sebagai bagianmu. Tapi nantikan dengan sabar bagaimana pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Amin. Anak-anak Tuhan itu memang perlu diproses, harus diproses. Kita seringkali disuruh menunggu. Ya, disuruh menunggu. Dan di sanalah butuh kesabaran. Kalau menunggu itu butuh kesabaran ya. Ya, menunggu anak berubah, butuh kesabaran. Menunggu gaji naik, ya, butuh kesabaran sebagai pegawai, ya kan? Menunggu diangkat, menunggu dipromosikan, menunggu itu butuh kesabaran. Dilatih kesabaran kita. Tapi saya katakan, untuk sampai kepada rencana Allah, memang banyak tantangannya, memang jalannya mungkin berliku, banyak penderitaan, banyak yang harus kita hadapi. Tetapi untuk sampai kepada rencana Allah, selain kita harus taat, ikuti jalur yang Tuhan sudah tetapkan, engkau harus sabar untuk menunggu. Amin. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita, kata firman Allah. Ya. Waktu Tuhan itu pasti, tapi yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Berapa lama Tuhan suruh menunggu? Itu urusan Tuhan. Tapi kita menunggulah dengan sabar. Ya, sampai kita melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya mau katakan, jangan engkau pandang keadaanmu yang sekarang. Ya, jangan engkau banyak mengeluhkan keadaanmu yang sekarang. Kalau engkau tetap di jalurnya Tuhan, kalau engkau tidak ke kiri dan ke kanan, engkau tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan, kau sabar, percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, janjinya pasti digenapi. Hanya tetaplah engkau di jalurnya Tuhan, tetap sabar menunggu waktu Tuhan. Rencana Tuhan hebat bagi kita. Iblis yang seringkali merusak pikiran kita, merusak hati kita, ingin membuat kita ragu akan rencana Tuhan, ingin membuat kita senantiasa merasa bahwasanya hidupku memang begini, ini rencana Tuhan, ini rencana Tuhan bagi keluargaku, ini rencana Tuhan bagi hidupku, ya sudah begini nasibku. Tidak. Ikuti jalur Tuhan, ikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu memang berat, tetapi percayalah ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Rencana Tuhan hebat bagi engkau dan saya. Rencana Tuhan luar biasa, lebih daripada apa yang kau pikirkan, lebih daripada apa yang kau doakan. Namun untuk sampai kepada rencana hebat itu, mari kita tetap taat, ikuti jalan Tuhan, setia sampai waktunya tiba.
pasti kita melihat rencananya terjadi atas hidup kita. Seperti Ayub yang berkata, sekarang aku tahu, ya, tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Belum sehancur Ayub, ya, belum sehancur kehidupan Ayub. Bagaimana proses yang berat, proses yang cukup berat. Tetapi saudaraku, akhirnya ketika dia sabar menanti, waktu Tuhan digenapi dalam hidupnya, dia katakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Ya, kalau orang tua mungkin karena faktor keadaan dia nggak sanggup melakukan rencananya. Tetapi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Namun saya katakan sekali lagi, janganlah kita menggagalkan rencana Allah atas hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya.